Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, adalah sahabiyun jalil, seorang sahabat yang sangat mulia. Kunyahnya adalah Abu Hafs. Kunyahnya siapa? Abu Hafs. Padahal dia tidak punya anak namanya Hafs. Dia tidak punya anak namanya siapa? Hafs. Dan datang dalam sebagian riwayat, namun riwayat tersebut sepertinya lemah, bahwasanya Nabilah yang telah memberi kunyah kepada Umar bin Khattab. Nabi yang mengatakan anta Abu Hafs. Namun saya katakan riwayat ini disebut oleh para ulama seperti disebutkan oleh Ibnul Mulaqin dalam syarahnya, namun saya tidak mendapatkan ulama yang mensahihkan hadis ini, riwayat ini. Dan Hafs ya, artinya asad, artinya singa. Artinya singa. Ini dalil tentang disyariatkan untuk memiliki kunyah. Meskipun tidak punya anak. Bahkan kalau perlu dengan nama hewan tidak apa-apa. Abu Hafs. Abu Hafs artinya apa? Abu singa. Artinya apa? Abu singa. Ya, karena para sahabat semuanya berkunyah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak punya anak, berkunyah Ummu Abdillah, dia berkunyah dengan ponakannya. Jadi disunahkan untuk memiliki kunyah, ya. Dan alhamdulillah banyak ikhwan-ikhwan yang sudah memiliki kunyah, ya. Kemudian kalau ditanya siapa namamu, dia sebutin kunyahnya. Siapa namamu? Ya. Abu Hafs. Saya tidak tanya kunyah, saya tanya nama. Namanya siapa? Pak Ijo. Kalau dia tidak mau disebut namanya, antum jangan paksa ya. Antum manggil seorang dengan nama yang dia sukai. Antum kalau sudah tahu dia disukai dengan dipanggil Abu Hafs, jangan antum panggil Pak Ijo. Dia tidak suka dipanggil dengan apa? Pak Ijo. Dia sudah panggil dengan kunyahnya. Ya. Baik. Dan Umar, kata para ulama, Umar berkunyah dengan nama hewan untuk menunjukkan keberanian, untuk menunjukkan kejantanan, karena singa itu sangar. Seperti Ali bin Abi Thalib waktu dia berperang, berduel dengan seorang musyrik, maka dia menakut-nakuti musyrik tersebut dengan berkata, "Ana alladhi sammatni ummu Haidarah, kalaiti ghabatin karihil manzara." Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Seperti singa hutan yang sangat mengerikan ya tampangnya. Jadi Ali menakut-nakuti dia. Oh, ini saya lawan singa. Ya. Sehingga dia cemen, iya, cemen ya. Dia enggak pede, kemudian ditebas oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi orang-orang Arab dahulu suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Bukan orang Arab dulu, orang Arab sekarang juga. Contohnya Fahad, Raja Fahad. Tahu tidak Raja Fahad? Orang Arab banyak namanya Fahad. Fahad itu artinya apa? Macan. Ya. Kalau kita baca tentang nama-nama orang Arab, banyak namanya kilab, anjing, banyak. Banyak. Tapi kalau babi enggak ya. Tapi kalau anjing ada ya. Artinya anjing itu amanah, kemudian bekerja kepada tuannya ya. Banyak namanya himar. Himar bukan berarti bodoh, tapi maksud mereka himar itu orang yang sabar, yang kuat seperti himar, disuruh-suruh, betah. Jadi mereka sering menamakan dengan nama-nama hewan karena ada tujuan mereka. Ya. Sampai As-San'ani dalam kitabnya Al-Uddah berkata, menyebutkan orang-orang Arab ya, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan seperti singa, fahad atau macan, kemudian namir, macan, anjing dan yang lain-lainnya. Maka sebagian orang Arab ditanya, lima tusammuna auladakum bil asami asyani'ah. Kenapa kalian menamakan anak-anak kalian dengan nama-nama yang buruk seperti murrah, pahit, anjing dan yang lainnya. Wa tusammuna abidakum bil asma'il hasanah. Adapun budak-budak kalian namakan dengan nama-nama yang indah seperti Falah, yang beruntung, Yasar, yang mudah dan macam-macamnya. Maka mereka mengatakan, nahnu nusammi auladana li'a'daina. Kami namakan anak-anak kami supaya kelak bertempur dengan musuh-musuh kami. Adapun budak-budak kami namakan yang bagus-bagus karena untuk melayani kami. Ya, kalau budak saya namanya singa kan enggak enak. Tapi kalau musuh tahu anak saya namanya singa, dia cemen dengan anak saya. Oleh karenanya Umar dikenal dengan kunyahnya siapa? Abu Hafs. Hafs tadi artinya apa? Singa. Kemudian dia dikenal juga dengan Al-Faruq. Al-Faruq yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Beliau masuk Islam pada tahun 6 Hijriah, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Mazilna a'izzah mundu aslama Umar." Kami terus menjadi jaya sejak Umar masuk Islam. Karena Umar dahulu dikenal suka menyiksa ya, atau suka memukuli kaum muslimin.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berdoa agar Allah memasukkan Islam Umar atau Abu Jahal. Ya. Umar atau Abu Jahal. Ternyata Allah mengabulkan. Kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan, ya Allah masukkanlah Umar dalam Islam. Tadinya Rasulullah SAW mendoakan karena dua-duanya ini kenceng jahat kepada kaum muslimin. Kalau salah satunya masuk Islam, bagus. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah masukkanlah Ahabul Umarain, masukkanlah salah satu dari dua Umar, yaitu Abu Jahal atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Salah satunya masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan doanya, ya Allah masukkanlah Umar dalam Islam. Akhirnya Umar masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, maka dahulu para sahabat tidak berani sholat di Masjidil Haram. Kalau ada yang masih sholat di Masjidil Haram akan dipukulin orang-orang musyrikin. Waktu Umar masuk Islam, maka mereka berani sholat di Masjidil Haram karena ada backingannya baru. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.